Recording start. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi manajemen inovasi, yaitu Making Innovation Happens. Pertama-tama kita perkenalan dulu ya sama anggota kelompoknya. Saya sendiri, Vina Feraliana Puspita Fitri, dengan NIM 202104102444. Saya Putri Auliasiadi dengan NIM 202104105252. Saya Nuzula Kaisania dengan NIM 202104102778. Saya Cinta Mutiasari dengan NIM 202104102171. Saya Ureh Muhammad Rizky Nuraihan, NIM 2021041024. Saya Aryanata Kusuma Ibnu Setiawan, NIM 202104102484. Saya Irma Destiani dengan NIM 20210410258. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Aryanata Kusuma. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan Making Innovation Happen. Inovasi melintasi semua fungsi dan disiplin dalam suatu organisasi. Membuat inovasi terjadi dimulai dengan mengadopsi filosofi manajemen yang melampaui mempertimbangkan manajemen sebagai kotak peralatan teknik, metodologi perspektif, dan perbaikan cepat. Manajemen adalah fungsi dan proses organisasi, dan seperti itu menjadi disiplin atau bahkan teknologi dalam dan luar diri. Bagaimana fungsi manajemen itu beroperasi dan bagaimana proses disiplin itu terjadi, tergantung pada konteks di mana ia dipraktekkan. Lanjut. Yang kedua yaitu beginning the process. Proses untuk mewujudkan inovasi pada dasarnya akan sama untuk organisasi birokrasi besar, organisasi non-birokrasi besar. Jika ada organisasi seperti itu. Organisasi dari berbagai ukuran dan startup. Organisasi lokal yang beroperasi dalam wilayah geografis yang terbatas memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Bab 1 menjelaskan inovasi membutuhkan 4 input utama. Yang pertama yaitu sumber daya, yang kedua ada infrastruktur, yang ketiga ada budaya, dan yang terakhir ada proses. Kemudian yang ketiga, understanding organization limitation. Ketika organisasi tumbuh dalam ukuran, manajer tingkat atas menerima lebih sedikit informasi dari sumber asli. Berapa diantaranya berasal dari pilihan pertama, dan berapa yang berasal dari kurangnya waktu untuk bertemu langsung dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan dan membuat banyak keputusan yang mendorong rencana organisasi. Faktor-faktor yang bisa terkait dengan pesaingan, memperluas pasar, teknologi baru, perubahan persyaratan pelanggan, dan kondisi ekonomi umum mengharuskan manajer untuk menjatuhkan atau misi mereka dari sarana untuk memenuhinya. Eksekutivitas harus mengajukan beberapa persyaratan serius seperti di bawah berikut. Apakah tujuan atau misi dari organisasi konsisten dengan perubahan zaman? Yang kedua, apakah ruang lingkup bisnis organisasi perlu didefinisikan ulang? Yang ketiga, apakah penggerak organisasi pada saat ini valid? Apa saja titik-titik buta dari bisnis ini? Yang keempat, apakah gaya manajemen organisasi memadai? Kemudian yang kelima, apakah organisasi perlu membedakan dirinya dengan cara baru? Yang keenam, kompetisi inti apa yang penting? Apa kompetisi inti baru yang kurang? Apakah penolakan merupakan kompetisi inti? Apakah inovasi merupakan kompetisi inti? Kemudian yang ketujuh, apakah aset strategis benar-benar strategis? Yang kedelapan, apakah model bisnis telah mencapai titik pengembalian yang semakin berkurang? Dan yang terakhir, apakah model mental dari proses atau inovasi itu dikomunikasikan? Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dilanjutkan.
Kemudian materi yang kedua akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Cinta Meotiasari. Waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil audit inovasi. Salah satu tugas yang paling sulit adalah untuk mendapatkan sekelompok manajer untuk mencapai beberapa tingkat konsensus atau kesepakatan di mana organisasi terletak pada rangkaian inovasi. Hasil dari audit tipikal menunjukkan perbedaan yang besar antara para peserta. Dari perbedaan yang besar itu menunjukkan bahwa tidak semua manajer memiliki pikiran atau jalan yang sama, dan perbedaan itu perlu dipecahkan kembali. Pijetin lagi, Pak. Beberapa contoh tanggapan pertanyaan audit inovasi yaitu pertama, apakah karyawan memiliki pengetahuan tentang tujuan keberadaan organisasi? Kedua, apakah organisasi memiliki tujuan yang jelas? Ketiga, apakah strategi dikembangkan untuk mencapai tujuan? Keempat, apakah manajemen berkomunikasi secara efektif tentang isu-isu yang terkait dengan inovasi? Kelima, kepuasan pelanggan adalah masalah organisasi utama dan terlebih lagi ketika produk atau layanan inovatif sedang diperkenalkan. Apakah organisasi menyediakan lebih dari cukup layanan pelanggan yang baik? Tanggapan ini menunjukkan beberapa titik masalah. Perbedaan yang besar menciptakan ketidakpastian di antara karyawan. Audit jenis ini tidak berguna kecuali inisiatif baru diperkenalkan untuk memperbaiki masalah. Ketidakpuasan tidak boleh dibiarkan menghalangi kebutuhan akan perubahan. Sebuah cara harus ditemukan untuk meyakinkan mereka manfaat dari perubahan tersebut. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih penjelasannya Kak Cinta. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Kak Erma Dearisdiani. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang selanjutnya, yaitu analisis kelayakan. General Electric atau GE telah berhasil tanpa berinvestasi dalam jumlah yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan. Sebagian besar keberhasilannya berasal dari akuisisi dan investasi. Jika GE inovatif, ia juga inovatif dalam menyatukan bisnis untuk mengoptimalkan pengembalian investasi. Nah, penting bahwa organisasi menjadi investor. Analisis kelayakan sangat penting. Tempat yang baik untuk memulai adalah dengan analisis SWOT yang dimulai dengan studi tentang ketakutan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Analisis SWOT hanya berguna jika penolakan tidak lagi menjadi kompetensi inti, melebih-melebihkan kekuatan dan meremehkan dampak kelemahan, menghancurkan nilai melalui proses. Terkadang sulit untuk mengidentifikasi kelemahan, tetapi kelemahan itu selalu ada di organisasi manapun. Nah, analisis SWOT dibutuhkan disiplin yang ketat, harus mengangkat isu-isu yang banyak. Orang lebih suka untuk tidak mengangkatnya. Nah, di sini ada bagan atau gambar sumber daya organisasi dan elemen infrastruktur. Nah, next. Baik, terima kasih Mbak Erma atas penjelasannya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Nuzula Gaisani. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, materi selanjutnya adalah proses pengorganisasian masa krisis talenta. Proses ini sama di tingkat organisasi dan suborganisasi. Dalam proses ini, mereka harus membuat perubahan. Perubahan adanya budaya pembuatan inovatif yang melibatkan seluruh organisasi. Kesulitan utama yang muncul berasal dari kurangnya informasi yang dapat digunakan tentang talenta atau bakat yang tersedia. Kemudian, identifikasi pemain kunci. Para pemain kunci yang memiliki kemampuan atau kompetensi dalam suatu tim dan akan menentukan tingkat keberhasilan seperti kemampuan dalam bersosialisasi dan komunikasi. Lalu terdapat dukung sikap proaktif. Inovasi dalam organisasi membutuhkan pendekatan proaktif oleh banyak orang yang tidak terlibat langsung dalam inovasi. Orang dalam tiap organisasi harus berinovasi dalam melakukan tugasnya.
mengkomunikasikan visi dan rencana, membicarakan atau membahas visi dan rencana dalam organisasi untuk kedepannya sehingga dapat mengerti yang harus dilakukan untuk mencapai visi dan rencana tersebut agar dapat terbangun organisasi yang baik. Next. Selanjutnya, mengembangkan dukungan untuk visi, melakukan dukungan untuk mengembangkan visi dalam organisasi dengan mengangkat dan mengkritisi elemen-elemen dari rencana tersebut. Kemudian mengembangkan rasa kepemilikan. Ketika organisasi ingin berubah menjadi lebih baik, terutama dalam hal inovasi, dukungan dari kepemilikan sangat penting dengan memiliki perasaan menerima dan memiliki. Memahami sikap karyawan. Dalam hal ini menjadi seorang manajer atau pimpinan harus dapat memahami sikap karyawan, seperti dengan membangun komunikasi yang baik dengan para karyawannya dan menghargai tiap usahanya. Lalu menilai kinerja dan memengaruhinya. Menjadi seorang manajer harus mengelola kinerja tiap karyawannya dan menjadikan diri sebagai seorang guru atau mentor dalam organisasi tersebut untuk memengaruhi mereka dalam berkinerja agar lebih baik. Sekian. Baik, terima kasih Zula atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Aulia Setiadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Zula. Selanjutnya adalah menentukan peran. Manajer sangat perlu menentukan peran anggota, menempatkan posisi yang sesuai atas kemampuan para anggota. Jadi, manajer itu harus mengetahui kemampuan atas anggotanya. Yang selanjutnya menggambarkan tujuan organisasi. Pentingnya menggambarkan tujuan organisasi untuk mengukur seberapa effort kita untuk menjalankannya sehingga kita tak lengah dan semuanya. Kita harus membuat tujuan agar tidak ada rasa main-main untuk mengembangkan bisnis tersebut. Yang selanjutnya, edukasi tentang bisnis. Kita harus memahami tentang bisnis yang sedang kita jalankan, melatih anggota dengan melakukan workshop, memperbaiki kekurangan yang perusahaan miliki, serta mengembangkan kelebihan yang dipunya, sehingga tidak ada kehancuran di perjalanannya untuk mengembangkan. Selanjutnya, berpikir out of box, tidak sekedar berpikir hal-hal yang wajib, langkah yang luas, serta berani mengambil resiko lebih dan tak lupa untuk bertanggung jawab kepada hal-hal yang sudah dijalankan. Yang selanjutnya, mempromosikan kolegialitas. Sangat penting bekerja sama antar rekan kerja dengan melakukan pendekatan-pendekatan tertentu agar terwujudnya visi dan misi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, next. Baik, terima kasih Mbak Putri Aulia menjelaskan bagian yang tadi. Selanjutnya, dorongan karyawan untuk berbicara akan dibawakan oleh teman saya, Urai Muhammad. Waktu dan tempat dipersilakan. Dorong karyawan untuk berbicara. Membangun organisasi yang inovatif akan membutuhkan masukan dari lebih dari sedikit. Bagaimana cara manajer bisa mengetahui apa yang dipikirkan orang-orang mereka tentang masalah tertentu? Pilihlah sekelompok orang yang hanya beranggotakan sedikit untuk berdiskusi dan anggota yang relatif sedikit akan menyumbangkan pemikiran mereka. Di grup manapun, selalu ada beberapa yang akan sangat vokal. Tetapi bagaimana sisanya dengan yang duduk dan tidak memberikan kontribusi? Sedikit pun terhadap kelompoknya. Cara yang lebih tepat untuk mengarahkan pertanyaan ke individu tertentu. Mayoritas yang mengeluarkan suara pada saat berdiskusi belum tentu yang terbaik. Manajer tidak dapat mengabaikan masukan mayoritas yang diam. Oleh karena itu, perlu mengarahkan pertanyaan ke individu-individu tersebut yang mungkin sedikit memalukan baginya untuk mengeluarkan sebuah pendapat. Responden mungkin perlu beberapa saat untuk mengatur tanggapan dan penundaan waktu itu harus dihormati. Seringkali pendapat yang diberikan mengejutkan kelompok dengan pemikiran yang mereka kemukakan. Manajer sebagai model peran untuk perubahan. Haruskah manajer berinovasi?
Manajer tidak perlu berinovasi. Mereka hanya harus pastikan mereka staf departemen dengan inovator. Penafsiran ini merendahkan peran manajer menjadi administration dan birokrat. Manajer yang berusaha mengembangkan lingkungan yang mendorong inovasi akan lebih berhasil jika mereka menunjukkannya sendiri cara bahwa mereka juga adalah inovator. Ini tidak menyarankan untuk bersaing dengan inovator produk atau proses, tetapi berinovasi dalam lingkup fungsi dan tanggung jawab mereka sebagai manajer. Peran manajer melampaui sekedar menyetujui inovasi sebagai persyaratan yang diperlu untuk bertahan hidup. Kita berbicara tentang membangun organisasi yang responsification yang memberikan aliran terus-menerus produk baru ke pasar. Menggambarkan potensi masalah. Apa faktor kunci yang mencegah kelompok mengembangkan budaya inovatif? Tidak ada jawaban sederhana. Jawabannya harus berasal dari analisis kompetensi organisasi dalam kaitannya dengan kaitan dengan tujuan bisnisnya. Kompetensi yang tidak lagi memberikan bukan lagi kompetensi. Latihan ini sangat sulit untuk kelompok yang memiliki rekam jejak keberhasilan. Keberhasilan itu mungkin terjadi karena ekonomi yang terus tumbuh atau karena penyebab kurangnya kompetensi. Merancang model transisi. Membuat transisi tidak bisa termasuk menghancurkan organisasi, mengintegrasikan orang ke dalam konfigurasi arsitektur baru, dan pada saat yang sama menjaga toko tetap buka. Transisi untuk diidentifikasi sebagai inovatif tidak dimulai dengan perombakan besar organisasi. Mungkin ada kebutuhan untuk mengkonsolidasikan tanggal kegiatan tertentu untuk efektivitas yang lebih besar. Tetapi upaya besar untuk pindah ke organisasi yang inovatif pada pagi berikutnya akan membuktikan menjadi sia-sia. Inovasi tergantung pada orang, dan kecuali ada beberapa inovator terpendam terkunci di beberapa lemari, tidak ada yang akan berubah. Innovation juga membutuhkan dukungan dari puncak organisasi. Sebuah atau organisasi tidak menjadi inovatif dengan diktum. Proyek produk baru yang khas melibatkan 5 aktivitas utama, yaitu yang pertama, investigasi, analisis, dan sintesis. Kedua, ada pengembangan konsep. Ketiga, kelayakan bisnis, pasar, teknologi. Yang keempat, pengembangan. Dan yang terakhir, implementasi atau komersialisasi. Investigasi, analisis, dan sintesis, jawab pertanyaan dasar Tions, itu mengapa, kapan, bagaimana, dan siapa dapatkan datanya. Analisislah dari perspektif organisasi dan karyawan, dan kemudian mensintesis informasi penting menjadi ide yang mengkristal seperti yang akan dilakukan untuk produk baru. Pengembangan konsep. Ambil ide yang diformalkan dan diuji dan mengembangkannya menjadi konsep yang bisa diterapkan. Beberapa pengujian konsep mungkin diperlukan. Kelayakan bisnis, pasar, teknologi. Evaluasi dampaknya pada saat ini yang mungkin negatif. Pertimbangkan dampaknya pada hasil bisnis masa depan. Pelajari dampaknya pada karyawan. Mereka adalah pasar yang dan harus diperhatikan. Beberapa tindakan akan berhasil, sementara orang lain tidak akan. Mempertimbangkan waktu untuk memperkenalkan kegiatan inovasi. Pengembangan. Kembangkan rencana peluncuran proyek, mengatur beberapa target peregangan. Rencana itu entah bagaimana harus membawa sebagian besar orang di kapal, meskipun inovasi datang dari individu atau tim menerapkannya, mengidentifikasi area masalah dan mengusulkan solution, tentukan hasil yang diharapkan, secara khusus mengidentifikasi bagaimana orang tua akan berpartisipasi. Implementasi. Pekerjaan dimulai pada masing-masing tujuan yang telah didirikan, terapkan seperti rencana lain yang akan diimplementasikan, memantau kemajuan, kumpulkan orang lagi dan lagi untuk menjaga tindakan tetap bergerak. Seperti aktivitas apapun, inovasi membutuhkan penyelarasan. Yang pertama, ada tujuan, strategi, nilai, budaya, karyawan, sistem, desain organisasi, dan kebiasaan manusia. Baik, terima kasih Uray atas penjelasannya. Materi yang terakhir akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai mengukur keberhasilan inovasi, yaitu terdiri dari beberapa indikator yang bisa diambil. Yang pertama adalah tingkat profitabilitas, yang kedua adalah periode pengembalian, yang ketiga adalah pengembalian investasi, dan yang keempat adalah lamanya waktu untuk mencapai kematangan. Next slide. Nah, materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi
Ringkasannya yaitu mewujudkan inovasi membutuhkan manajemen yang lihai dan staf profesional yang memiliki kompetensi untuk berinovasi. Keduanya diperlukan. Hal-hal yang diuraikan dalam bab ini tidak menyimpan misteri. Praktik manajemen yang baik yang berfokus pada memberikan pendekatan yang terbaik. Organisasi tidak memerlukan program pelatihan yang luas untuk memulai proses inovasi, kemudian identifikasi proses inovasi ditugaskan manajer proyek yang berpengalaman dan berpikiran maju, pilih yang kritis masa, memberikan beberapa bimbingan, dan membiarkan mereka pergi bekerja. Mungkin perlu 1, 2, 3, atau lebih, atau tahun-tahun yang lebih, tergantung pada proyek, tetapi seperti yang telah ditunjukkan dalam kasus IBM Brasisis, itu bisa dilakukan. Next slide. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila tim 6 ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.